kita lihat bahwa Vietnam dan Indonesia masing-masing meraih poin yang sama di grup A. Vietnam meraih poin 6 sementara Indonesia 6, berbeda selisih gol ya, terpaut perbedaan 2. Dan Timor Leste di urutan ketiga dan Myanmar yang di urutan keempat dipastikan akan tersingkir. Halo kepada kawan si Gundul. Thank you ya udah mampir ke sini dan kita akan bersiap untuk live reaction dan saya tidak akan sendiri karena saya bersama Bung One Way. Yes, ini dia One Way. Saya bajul hijau. Tiba-tiba baju hijau. Karena banyak pemain Persebaya juga yang ada di Timnas Indonesia U19. Oh begitu. Ini masih melihat ya yang sudah pasti terkapar Timor Leste dan Myanmar ini dipastikan sudah tersingkir ya dari perebutan tiket ke fase gugur. Singapura dan Brunei juga. Iya, Singapura dan Brunei juga. Itu Brunei adalah anak mama. Ya, anak Tapi ada yang lebih parah. Lebih parah siapa? Di grup C. Di grup C ada siapa? Di grup C ada Filipina, Kamboja sama Australia. Filipina, Kamboja dan Australia. Ada apa dengan Kamboja dan Australia? Itu yang kalah 10-0 mana sih itu tadi? Coba kita lihat secara keseluruhan ya. Kita lihat ini memang tidak ada Filipina, Bung. Filipina ya. Kayak kalah 10-0. Lu unggulnya Filipina ternyata. Di Azteca. Apa sih? Di Lastek. Apa sih julukannya Filipina? Lupa aku. Itu. Tapi memang kalau Filipina itu DNA-nya tuh bukan sepak bola. DNA-nya memang bukan sepak bola. Jadi wajar. Filipina tuh DNA-nya adalah basket. Basket Filipina itu. Basket ya. Betul. Dia seperti istilah pembibitannya Amerika ya. Lebih ke basket ya. Lebih ke basket ya. NBA benar. Jadi karena banyak peranakan Amerika juga ya di Filipina itu. Jadi lebih mendarah daging di di basket. Jadi untuk sepak bola Filipina itu sempat menggemparkan jagat ya di medio 2005-an ke atas ya. Di Ascals ya, julukan dia Filipina itu di Ascals. Anjing jalanan aja. Oh, itu dia. Pantesan. Jadi anjing udah itu. Dia kan dulu. Oke, Bung, akhir dari ini kita ngapain? Kita langsung aja kita menunggu sambungan dari Stadion Utama Sumatera Utara ya kan. Untuk biasanya kita minggu itu libur dulu. Betul, minggu itu libur, tapi ketika dilihat ada turnamen ada satu yang AFF ini ya why not ya. Dan kabar baik dari dunia persepak bolaan Indonesia kemarin setelah kita mengalahkan Oman di lajang FIFA Matchday kemarin, peringkat kita menjadi naik 4 rank. Langsung 4 rank. Langsung 4 rank. 118 betul. Dan sesuai yang kita bicarakan kemarin, kalau menang kita mendapatkan tambahan poin 6, tepatnya 6,56. Akhirnya sekarang
kita Indonesia mengoleksi 1.151,45 poin. Gitu. Itu berarti kita melewati siapa aja Bung itu kemarin? Kalau kita lihat, wah ini kalau Oman sih pasti dia melorot ya, melorot ke Iya, 79. Bang. Jadi kalau kita lihat sih, kita melewatinya pasti Malaysia terlewati ya. Hmm. Peringkat FIFA sekarang ini ya, update ya. Kalau kita lihat secara overall di peringkat dunia FIFA, aduh banyak banget ya. Ini full ranking ini. Kita lihat sebentar. Ini memang masih ke bawah ya. Ya, kalau kita lihat Indonesia itu, tapi ternyata tergeser Bung peringkat kita yang awalnya dari 118, kita di 119 dikarenakan Sierra Leone itu memenangkan pertandingan juga persahabatan dengan Liberia, Bung. Tempatnya George Weah. Ini berdasarkan situs resmi FIFA ya. Ya, jadi kita sekarang real time hari ini di 119. Itu. 119 ya. Ya, Di atas kita masih ada tadi Sierra Leone, Sudan. Vietnam ternyata masih di atas kita ya. Oh iya, Vietnam di 99 ya. Wow, luar biasa. 99 betul. Mozambik yang akan kita hadapi nanti juga ada di 102 di tanggal 9 Juni nanti. Kemudian Trinidad Tobago ini mantan kontestan Piala Dunia juga ada di 103 ya. Dia juga akan melangsungkan laga persahabatan dengan Rusia di tanggal 10 Juni. Itu. Dia menarik ini kita melihat bahwa Rusia ini juga kan sedang mengalami di-ban juga ya. Aktivitas persepakbolaan di Eropa seperti itu kan sedang mengalami di-ban juga ya. Kemudian tadi ngomong-ngomong kita melewati siapa aja ya. Kita ternyata sudah melewati mantan kontestan Piala Dunia di 2010 ya. Korea Utara, Kim Jong Un. Kita sudah memantati Kim Jong Un, negara Kim Jong Un. Kemudian ada Namibia, kemudian ada Togo. Togo ini negaranya siapa dulu? Adebayor, ya Adebayor. Dan yang pernah jadi unggulan Kuwait, ya itu. Kita di atas Kuwait ya. Betul. Jadi ini merupakan. Tapi kita lihat ya Vietnam dan Thailand ini masih 100 besar. Betul. Di Thailand ini masuk di 100-an ya. Vietnam di 99. Mungkin karena apa ya? Mereka sering melakukan uji coba ya. Selain Iya. Betul. Jadi semakin tinggi ranking FIFA kita juga nantinya akan berdampak juga dengan pemain-pemain kita untuk dapat diterima di liga-liga Eropa, kemudian liga-liga yang ada di luar negeri ya, Amerika seperti itu. Kalau kita lihat seperti itu dan tentunya hawa-hawa di lingkungan Anda tampaknya ini ramai sekali, Bu. Iya. Kalau apa mungkin minggu apa ya ini minggu apa ya? Mulai dari kemarin malam minggu ya itu udah ngaji. Pagi tadi gak kataman. Malam masih kajian lagi. Sebenarnya sudah akan dimulai Bu pertandingannya. Kita lihat menunggu sambungan ini.
menunggu sambungan. Oke, kita segera mencoba untuk tersambung. Kita lihat dulu dan simak ini pemirsa. Indonesia melawan Vietnam dan di tempat yang berbeda juga. Oh, sorry. Ada Timor Leste melawan Myanmar juga yang mana dipastikan memang tidak lolos. mengubah apapun ya. Betul. North Sumatera Utara. Ini dia susunan permainan 28 derajat Celcius. Lumayan sejuk ya. Betul. Daripada Dan kemarin ya 30 kan ya. 32. Dan ini standingnya Vietnam. Kita hanya selisih 2 gol ya dengan peringkat Vietnam sekarang ya di grup A. Dan kita sudah lihat pendukung dari timnas Indonesia ini sudah membawa bendera merah putih. Ini besar-besar ini. Apakah dia termasuk pendukung PSDS Deli Serdang ya kan? Ini Indonesia Bung, Ultras Garuda. Wah, ini cukup banyak ya. Kita harapkan juga Garuda Muda kita tidak tampil mengecewakan ya. Ya, semoga. Karena ini memang penentuan siapa yang dipastikan lolos di semifinal ini. Betul, karena kita lihat juga kalau sampai ketemu Thailand terlalu dini ya kan. Kalau jadi runner up kita akan bertemu Thailand. Itu pun runner up terbaik pasti diadu dengan Malaysia kan, Bung. Kurang mengenakan sekali. Iya, runner up terbaik yang lolos. Ya, sebetulnya di grup C mungkin ya Filipina dan Kamboja kemungkinan akan dibantai oleh Australia mungkin. Ya, Australia kita lihat kenapa kita perebutan terlalu pesimis ya kalau melihat Australia, padahal hanya kangguruan gitu. Karena dia postur Eropa bukan dia. Iya, dia punya gaya permainan ala Liga Inggris ya. Itu yang bendera bintang kuning dari negeri Paman Ho Chi Minh. Ini kita masih menunggu ya, masih ada seremonial gitu ya mungkin. Betul. Masih seremonial. Karena tidak ada pembawa bendera FIFA ini, Bu. Yang digoyang-goyangkan. Tapi ini dia pembawa Molten. Oh, ini bola resmi. Pembawa bendera ASEAN ya, AFF ya. Nah, ini masih bocah-bocah. Ya, wah, ini kenapa menggelambir ya yang bawa? Tidak pernah olahraga ya. Kita lihat kayaknya ini ditempel gitu aja ya, kayak ditempel spanduk gitu ya. Agak minimalis ya, sebagai tuan rumah agak minimalis. Kita lihat. Oke, sudah tersaji di hadapan kita gelaran U19 antara Indonesia melawan Vietnam bersama bocil-bocil dari menggunakan kaos sponsor SSB ya. Aqua. Biasanya SSB sih saja. SSB dia. Oh, siapa ini? Mirip kayak Tri Utami ya. Haji ya, sudah haji ternyata ya, udah ya. Pemain Vietnam ini udah pada Haji Min Hoi. Oke, kita perdengarkan national anthem dari Vietnam yang berjudul Nak Nong Hai Nai. Bukan. Nggak tahu judulnya.
Lumayan banyak juga pendukung dari Vietnam yang Vietnam, kita lihat. iya. Mungkin dia lewat jalur Batam. Oh ya. National Iya. anthem dari Vietnam adalah Tin Quan Cha yang artinya lagu tentara maju. Wah, Gitu ntar. ini. Majulah, maju. Ini siapa ini bocil gundul? Bocil dari Sultan Harahap. Wah, ini pendukung Vietnam simple ya. Ya. Bajunya seragam ya dia. Pakai ikat kepala. Yes, itu di belakang pendukung Indonesia ya, sama-sama merah. Arhan Kakak Indonesia Raya pasti hormat ya dia. Ya. Si bocil gendut ini kenapa dia lihat dia? Dia bingung dia. Oh, dia ikut juga dia sesuai. Tapi yang jelas sikap sempurna itu penting. Ya. Isnandar. Ini orangnya Batak banget ini ya. Bang Togar ya. Betul. Batak banget. Togar habis minum toa ini. Kawa-kawa. Ini dia. Minum toa, Bung. Lapo. Yeah. Wah, kenapa ada MU di sana? Kenapa ada King MU? Hey. Kenapa tidak Arsenal gitu ya? Ya mungkin yang merahnya hampir menyamai. Arsenal kan lebih muda ya, agak muda ya. Oke, di sini ada Bung Gelar Gekatori, thank you sudah bergabung. Ada Bung Tony, Lia Piu, V, dan juga ada Muhammad Rafandra Al Husain, thank you sudah bergabung ya. Ada Kakak Aprilia V, thank you Kakak Aprilia V yang ada di Jombang. Wah, thank you ya sudah bergabung, sudah siap menyupport Indonesia U19 yang akan bertandang ke melawan Vietnam. Betul. Yes, kita lihat tos-tosan. Ini wasitnya siapa ya? Belum ada info ya wasitnya. Iya. Wasitnya kita belum ada info. Ini seperti Fahri Hussein ya, Fahri Husaini. Oke, sekarang susunan starting lineup. Ya, silakan Bung. Ada Dafal, Putu Panji, Ibra, Reno Salampesi, Arkan Kakak, Dimas Adi Prasetyo, Nazril Alvaro dengan formasi 4-4-2 seperti biasa ya. Arhan Kakak bersama Salampesi dan di depan ya. Dengan kiper di bawah Mister Gawang Dava Linting Daun ya, sama-sama ini. Sementara Vietnam semoga masih bisa mempertahankan clean sheet-nya. Betul. Wasit dari Jepang Bung, ternyata Tanimoto Ryo Kohei Ando. Oh, yang belakang itu bukan ya? Saya kira itu bukan. Itu wasit pengganti itu. Oh, wasit pergantian biasanya. Oke. Wasit pengganti. Iya. Aman ya. Kamu aman? Saya suka. Untungnya wasitnya bukan Kazuki Ito ini, Bu. Kazuki Ito terlalu mudah untuk mengeluarkan kartu, begitu di PES itu, Bu. Kazuki Ito. Ini Pak Tani ya, namanya Pak Tani. Thank you, halo Pak Rujiman, terima kasih sudah bergabung di live reaction Vietnam lawan Indonesia versus Indonesia di AFF U19. Ya, oke. Swan Tian Chua, Trong Duk Fang Wen dan Tan Min Nguyen ini menjadi pasangan, dan Chong Hao Hong. Susah banget ya. Haji Swatin, strikernya di depan ada Chong Hao. Chong Hao itu ya lumayan mengerikan. Mengerikan ya, dia pergerakannya sangat eksplosif ya, lincah.
dengan pelatih dari Jepang Ikeuchi Yutaka untuk melatih dari Betul. Vietnam. Kalau kemarin dulu Korea-Koreaan ya, ada Park Han-sol, ini Nova Ini Arianto. pelatihnya juga sempat melatih timnas Jepang U17 juga. Wah, berarti hasil yang seperti sekarang ya. Iya. Nova Arianto Nova sudah melakukan doa dari pinggir lapangan dan kita lihat ada sedikit apa namanya ini tim briefing dari masing-masing seperti itu ya, pokoknya apa. Oke, segera saja kick off babak pertama dimulai. Pak Rujiman, terima kasih. Lewat-lewat terus ya Pak ya, rajin. Jangan bimbang, tetap follow Pak Rujiman. Follow obrolan pria malam karena bisa seru-seruan. Betul, untuk Pak Rujiman. Ya, bisa seru-seruan. Live reaction. Kalau nonton sendiri mah sepi, Pak. Sepi. Jadi mungkin lagi duduk-duduk di rumah. Oke, sudah dimulai Bung. Kick off babak pertama dari Indonesia. Kick off babak pertama. Diulang lagi. Ada apa ini? Wah, kenapa ini? Kenapa ini? Bakayaro. Ini aku jadi maru. Jauh sudah nyemprit. Gitu, ya. Kita lihat Bung masih bermain santai. Masih. Dan ya mencari celah ya. Iya. Namun Vietnam sepertinya juga sudah terdapat posisinya 5 back di sana. Kembali lagi mencoba untuk menerobos. Akankah menjadi gol pembuka kali ini? Lumayan. Kembali lagi mengurung. Putar balik. Umpan angkat di sana. Siap. Posisi terlalu jauh. Sayang sekali Bung dari nomor jauh sekali gitu. Iya. Terlalu ini. Sudah oke sih. Ini ya sudah oke ya. Sudah oke, cuman ya itu tadi. Kira-kiranya ini masih kurang mengira-ngira. Itu. Gak dikira-kira gitu. Kira-kiranya dong. Ini sambil didoakan juga dari masjid, dari lingkungan Anda. Iya, masih umpan-umpannya masih terlalu tajam. Sepertinya powernya masih terlalu gede ya. Oke, menjadi perebutan. Dan yang saya takutkan memang Indonesia ini seperti kemarin Bung saat lawan siapa kemarin? Di Oman ya kemarin ya. Oman. Iya, masih kan mengerikan sekali. Kita lihat. Umpan harusnya kayak gitu, nggak usah tinggi-tinggi. Ya, yang penting dapat dijangkau ya kan. Yang penting dapat dijangkau. Terus masih 0-0 dan apakah juga dan kenapa ini kita lihat Indonesia melambung-lambungkan bola tidak seperti biasanya main tiki-taka pendek-pendek. Apakah mungkin ingin menguras stamina dari Vietnam, tapi ini Vietnam pemain sendiri. Iya. Vietnam memiliki determinasi tinggi gitu loh. Oke. Mencoba meneruskan sendirian di sana dan masih melebar. Salam Pesi, tendangannya masih melebar. Salam Pesi, tendangannya masih melebar. Harusnya lebih tenang. Kesempatan ada ya. Yang penting flashingnya, jangan powernya.
seperti oleh Romeni kemarin ya. Su- Tidak perlu Sudah terlalu bagus sih Bung. ya, tapi masih harus Lebih tenang lagi. ditenangkan lagi. Jangan terlalu terburu-buru. Iya. Kita lihat juga, halo, apa lagi? Coba, kepleset. Coba. Anda Turun Anda dulu, Pak. Anda kenapa ini? Oke, silakan turun dulu terlebih dahulu ya. Dan kita lihat tadi peluang dari seorang Salam Pesi yang masih melebar dari penjaga gawang Vietnam. Kita lihat bahwa peluang yang dimiliki Indonesia ini luar biasa dan hampir nyaris, dan kembali lagi bergabung bersama kita Bung Wan Win. Kita lihat juga kontrol dari pemain-pemain belakang Vietnam juga agak suka meleset, itu yang Betul. harusnya bisa kita manfaatkan. Masih bisa Dari dimanfaatkan. dua kesempatan. Yes. Dua peluang yang kita dapatkan dari kesalahan kontrol bola dari pemain belakang Vietnam. Benar sekali. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini seharusnya bisa menjadi dimanfaatkan oleh pemain kita ya Bung. Oke, terjadi pelanggaran. Dan jangan dicontoh malah ya. Jangan dicontoh tapi harus dimanfaatkan, betul. Harus dimanfaatkan. Ya, kadang pemain-pemain kita FOMO, Bung. Pengen ikut-ikutan. Nah, seperti ini kembali lagi diserang oleh Vietnam. Chung An di sana kembali bermain 1-2, umpan langsung ke depan, Dava, bola terpental, berbahaya sekali. Komunikasinya berbahaya banget. Halo Kak Azira, Kak Saka, oke, ke keras depan. sekali. Kita lihat. Terjadi cukup keras Bung pelanggarannya. Sabar. Ya, itu keras banget itu. Keras sekali. Fabio jangan terpancing lah. Jangan terpancing. Pemain kita kalau terpancing pasti konsentrasinya pasti. Iya, keras sekali Bung itu. Keras sekali. Pelanggaran yang terlalu keras harus dihadiahi kartu kuning itu. Ini Bung. Mengerikan ini Bung. Ya, mengerikan sekali itu Bung. Terlalu keras. Seorang Fabio diganjar kartu kuning. Kartu kuning lebih bagus. Hanya diperingatkan saja. Mengecewakan sekali. Ini adalah salah satu contoh yang tidak baik dari Vietnam ya, diberikan bahwa permainannya itu selalu kotor. Vietnam kau kotor. Vietnam is dirty ya. Itu permainan selalu curang. Dirty play selalu diterapkan ya. Kalian tuh maunya apa? Apakah itu yang kalian ajarkan dari paham sosialisme Anda? Che Guevara tidak. Kan Indonesia bukan kapitalis gitu loh. Anak-anak bermainlah secara sportif gitu loh. Kasar sekali permainan Anda, negatif football. Seperti itu. Jadi tipikalnya hampir sama dengan Thailand ya Bung. Ya, tapi Thailand itu kalau saya lihat lebih elegan permainannya. Dia tidak segasrak Vietnam. Vietnam ini benar-benar ngawur ya. Kalau kita lihat ini ngawur sekali. Kalau Thailand masih bisa kita melihat duplikasinya Jepang lah kalau di Thailand ya kalau. Kita lihat tenang dulu lah. Ya, kita harus tenang, jangan terpancing provokasi yang begitu. Oke, kembali lagi kita harus terobos. Oke, sabar kakak. Kakak sabar, Bim di sini akan mendukungmu. Halo. Bim di sini akan mendukungmu. Iya, gitu. Selalu aja lah kak, selalu baik. Itu ya kan. Oke, kembali lagi mencoba menekan Garuda. Barangnya jelek, bawaannya sensi. By Molten.
Giahung. Ini nomor 14 ini. Iya. Baju dimasukkan, main kasar kau. Mainnya kasar sekali ini. Ada Kak Baim, Kak Naj, Alvin Naja. Ayo bangun. Wah, ini juga. Terjadi benturan sepertinya. Dadanya kena. Iya. Kita lihat seorang Putu Panji. Tenang. Gede juga ya badannya. Putu Panji gede lah ya. Putu Panji. Tak lihat kamu ya. Jok motor Tangsel. Indonesia versus Vietnam ini. Indonesia versus Vietnam, perebutan gelar juara grup. Oke. Iya. Memastikan untuk melangkah ke semifinal Piala AFF U19. Yes. Kita nantikan gol-gol dari Garuda Muda ini, Bung ya. Iya. Kita tidak menggunakan flyer yang terlalu sarkas karena kita lihat lawan kita lumayan ya, tidak berat. Tapi kita setidaknya menunjukkan bahwa kembali lagi mencoba untuk dicolong. Berbahaya sekali. Bola-bola liar seperti itu yang berbahaya. Iya, yang tidak tahu tuannya kemana ya kan. Seorang Ezar ini Pangcu. Ezar lemparan ke dalam. Angciu. B2. Oke, kembali lagi mencoba menyerang. Umpan langsung. Tidak ada teman di tengah. Ini padahal kita lihat Kakak malah lebih ke sayap ini, Bung. Iya, lebih ke sayap. Iya. Lebih liquid dalam formasinya kali ini ya. Dari tadi kita lihat dia menempati posisi sebelah kanan, harusnya di tengah aja. Namun sepertinya Kakak juga bukan striker ini ya, target man ya sepertinya. Bola terliar-liar, namun sayang atas sekali. Dulu bos. Iya. Oke. Banyak sekali bola liar di sini ya. Nah kan. Tuh, kenapa harus dibentur-benturkan seperti itu? Umpan terlalu liar, bola meninggalkan lapangan. Ayo buru. Seorang Coach Nova harus memberikan bola ya, menjadi anak gawang ya, kita lihat tadi. Supaya menghemat waktu ya. Umpan jauh ke sisi kanan. Apakah nyampe Ibu? Ayo lari dong, cari tempat dong. Oke. Bola meninggalkan lapangan. Tenang, oke. Nggak ada di tengah nanti kalau bernyanyi dan terus bernyanyi supporter Indonesia, dan begitu pula juga kita yang tidak berhenti untuk mengomentari aksi-aksi dari Garuda Muda. Wah, bagus. Kita lihat Fabio apakah akan melakukan lemparan ke dalam. Jauh sekali, Bung. Langsung ke tengah gawang dan masih kurang, Bung. Masih melebar. Salam Pesi. Dua kesempatan. Dan juga Putu Panji tadi sepertinya Putu Panji ya. Kita lihat ini posisi Putu Panji ini berada di gelandang bertahan ya, atau di mana ya? Dia lebih ke dia cukup belakang ya. Iya. Cukup mobile juga ya, dia stamina-nya oke ya. Oke, kita dapat bola lagi. Kembali lagi. Terpatahkan. Umpan yang nanggung. Fabio kembali lagi mencari. Namun sendirian di sana, terlalu lama untuk menjaga bola, dan mencoba Fabio terjatuh di sana. Namun bukan pelanggaran. Keluar.
Kita lihat posisi Kakak jadi di second striker seperti itu. Iya, seperti false nine ya ini. Kita lihat lemparan dari Fabio kembali, apakah akan langsung dilempar ke mulut gawang, Bung? Yes. Kita saksikan ada beberapa pemain, sekitar lebih dari 6 pemain, Bung, dari Yes. pemain kita. Oke, nampaknya masih belum mampu. Oh, dan spekulasi dari Isfandar. Isfandar, bukan Iskandar ya, Isfandar ya. Bukan. Kalau mainstream kalau Iskandar. Iskandar. Nah, kita lihat antisipasi dan intercept dan sapuan bola dari pemain belakang Vietnam juga tidak baik juga, Bung. Iya. Antisipasinya tidak sebaik yang kita kira ya untuk kelas Vietnam ya. Oke, kembali lagi cukup bagus. Mungkin karena ini U19, Bung ya. Tuh kan masih ada peluang-peluang atau umpan-umpan yang belum terlalu apa ya, banyak bola liar lah kalau kita lihat ini ya. Kembali lagi kita lihat ya, seorang Putu Panji ini saya menjadi penasaran ini, mobile sekali dia ya. Oh, seorang defender Bung, Putu Panji dari Bali United. Iya, defender. Ya, back tengah dia posisinya. Agak-agak ala-ala Alessandro Nesta ini. Tenang dulu. Tenang, build up terlebih dahulu. Salam Pesi, bola dibuang begitu saja. Ragu salah Pesi tadi kita lihat. Yes. Oh, Bapak Presiden ke-7 terlihat berada di stadion utama Sumatera Utara, Bung. Iya. Gus. Oh, tadi juga dibilang cucu dari Presiden ke-7 juga mendampingi. Apakah tadi ada salah satu dari cucu dari Bapak Presiden ke-7 ini, Bung? Dari Jan Etes ya tadi. Iya. Oke, sendirian di sana mencoba untuk langsung dan melebar. Masih lebar. Kita lihat pergerakan Fabio kanan kiri oke nih, Bung. Sudah ada 4 ya. Kita lihat tadi ada 4 peluang dari Indonesia ya. Tuh, bagus sekali ya, Bung. Umpannya. Karena Fabio bukannya pojok ya. Iya. Wah, Tan Min Tong Sam Tong. Baik, kita lihat. Sangat ya, Bung. Beras Putu Panji kita lihat. Oke, bagus sekali. Offside dong, Kakak. Dah. Maksudnya apa? Ini kipernya enggak nyebelin ini dari tadi lakukannya. Ya. Menyebalkan sekali, namun kita tidak boleh terpancing ya. Itu dia. Kita lihat banyak peluang yang dihasilkan oleh Indonesia, dan saat ini Vietnam mencoba untuk mencari. Wow, bola keluar. Saya sekali belum bisa dimanfaatkan, Bung ya. Iya. Ini mungkin karena apa ya? Finishing touch-nya belum dilatih lagi. Perlu di explore lagi, dan kita lihat udah ada kesempatan dari
berbahaya dari Indonesia ini hampir tercatat 12 Iya. kali, Bung. 12 kali kesempatan. Kalau kita lihat tadi peluang dari Kita nyerang Fabio terus. kan. Dia takutnya sekali kena serangan balik Mental keropek jadi gitu. down. Nah, itu. Iya, pasti down. Quick counter attack itu yang berbahaya. Iya. Ya, kalau bisa kita harus mencetak angka terlebih dahulu. Benar, benar. Betul sekali. Loh. Sendirian kenapa tidak dijaga? Tutupnya mana? Kenapa dari belakang itu? Kenapa harus dari belakang? Bahaya loh itu. Tuh kan. Antum ini keriting. Siapa sih 18 nih? Tahu keriting ini. Si keriting ini, aduh, terlalu berbahaya ngambilnya dari belakang. Iya, Anda harus beralih lebih cepat, Iskandar. Terlalu berbahaya itu. Dan sepertinya kita lihat orang kan bola mati ini kita juga berbahaya. Iya. Kita lihat juga banyak bola liarnya gitu, dari bola mati menghasilkan rebound dan banyak bola liar. Nampak begitu tegang ini. Coach kebetulan kena kaki dari pemain Vietnam langsung putus gitu. Itu placingnya itu yang berbahaya. Coba kita lihat. Langsung saja tendangan bebas. Mulai mencoba kita kabung, tampaknya terlalu berbahaya. Oke, serangan balik. Fabio kembali lagi membawa bola sendirian di sana. Keren itu, keren. Keren tapi kok balnya. Body tendangan bebasnya tadi kayak itu latihan itu. Iya. Udah dilatih. Nazril. Enggak sih, Bung, itu enggak bersih sih. Bersih ya. Kita lihat skema bola mati dari Vietnam tadi, Bung. Kita lihat. Betul. Itu sangat skematik sekali. Kayaknya memang dilatih itu tadi. Dilatih untuk tidak bisa mengecoh ya. Terus langsung lari kemana. Lemparan dalam abang-abangan. Langsung saja. Susah. Ini seorang Matthew Beck. Turun, bos. Gak ada yang turun. Kayak mana kau? Terjadi pelanggaran mungkin dari kita ya itu. Sangat teliti sekali, mesti mirip seperti wasit itu, Bung. Iya. Tapi untungnya tidak gampang mengeluarkan kartu. Harusnya tadi kartu sih dari harusnya tadi. Bung Arkan, Bung Abdul, Bung Vicky. Boleh dong tap-tapnya. Yes, ada. Kita lagi nonton live sekalian live reaction. Pertandingan AFF U19 antara Indonesia lawan Vietnam. Yap. Bagus sekali. Sendirian dan coba dan gol. Salam Pesi, Bu. Salam Pesi. 1-0 dari Vietnam. 1-0 Indonesia. Meskipun gol. Terlihat dikawal tadi, Bu. Ya, 1-0 Indonesia unggul. Salam. Setelah mendapatkan peluang dari tadi ya. Jadi hadir Salam Pesi. Ada salah satu fan-nya ya. Bola begitu liar ya. Kita lihat kesalahan-kesalahan dari pemain Vietnam ini patut kita manfaatkan seperti ini. Betul. Nah, seperti itu. Pemanfaatan dicuri begitu saja. Tenang sekali, Bung. Kita lihat sangat tenang meskipun ditutup. Melewat nutmeg, Bung. Nutmeg. Keren. Kamu jangan songong kiper kamu dari tadi dapat bola blunder aja sok-sokan kamu. Salam Pesi. Mungkin satu gol ini pasti akan meningkatkan mentalitas dari betul. Dan jangan kendur. Tetap menyerang terus. Jangan terlalu banyak kalau bermain. Udah jangan
abain aja. Gledek-gledek. Iya. Oh, Nah, seperti jaga ini. aja, jaga aja. Langsung aja. Bagus Disiplin, sekali. disiplin. Masih jauh ini menit Bagus. ke-23. Iya. Baik. Oh, hampir saja Permainan miskomunikasi. Bung. Skematik sekali permainannya dari Iya. Vietnam kita lihat. Sang kiper mencoba untuk maju. Coach Nova memerintahkan untuk tetap di posisi dari fokus ya. Oke, kita lihat begitu perubahannya, jarak antar lini kita lihat begitu rapi, Bung. Mencoba untuk pivot block di sana. Bola salah paham. Tenang, tidak apa-apa. Tenang. Dava masih kita terlihat masih sangat percaya diri, Bung. Betul. Menjaga gawang Indonesia dan semoga clean sheet. Clean sheet tetap terjaga. Terjaga. Kembali lagi Nazril mencoba untuk membangun serangan. Perlahan Nazril. Jangan menurunkan tempo. Ya, kita yang mendeteksi ya langsung untuk mengulik lagi terlalu lama. Karena mungkin tidak ada teman, dia bingungnya umpan kemana ini. Mungkin itu yang perlu di offset itu offset guys. Offset. Baru diangkat. Baru diangkat. Kenapa sih? Aduh. Tapi kita lihat juga tidak, harusnya penyelesaiannya lebih tenang. Gol sih tadi begitu. Iya. Ya kan kita lihat. Benar. Ini offset dia udah ini offset nih. Mungkin karena terkena pemain kita, Bang. Iya. Tapi dia aktif loh. Harusnya kalau dia nggak aktif, oke lah. Tapi dia aktif kan tadi. Dia offset sih. Coba dibangun dari sisi kanan. Oke. Tenang kakak. Sangat kuat bodinya. Iya, bodinya kuat banget. Kembali harus terjadi kesalahan. Manfaatkan seperti itu. Iya. Manfaatkan betul. Dicuri saja. Karena kontrol pemain Vietnam ini juga lucu-lucu ini, Bung. Kemarin cuman dia ketemu siapa? Yang nggak pas Myanmar, saja. Iya. Ketemu Timor Leste. Udah merasa sok jago ya. Kita ini sebenarnya nggak jelek-jelek banget kalau di sepak bola. Cuman lebih ke apa ya? Iklimnya mungkin ya, sistemnya ya. Kalau memang itu, Bung. Mungkin karena sistemnya ya. Federasinya kita mungkin karena sebenarnya skill kita nggak kalah loh. Buktinya kita juga ada yang bermain di Serie A ya kan. Kayak Bang J itu. Masih tenang. Nggak kalah. Dava bagus. Ini kayak dan mungkin ya sekelas Itali, Bung, federasinya juga carut-marut kan jadinya kacau gitu juga liganya kacau, nggak lolos Pildu juga ya kan. Betul. Ya kita lihat segede itu masih bisa karena federasinya memang lagi bobrok ceritanya ini. Betul. Italia ini sangat berpengaruh. Iya, berpengaruh. Federasi itu. Kita lihat ya berprogres memang saat ini untuk di kawasan Asia itu selain Jepang ya kita adalah Uzbekistan. Uzbekistan ini benar-benar tertata, hanya dalam beberapa tahun saja bisa berproses menjadi ancaman dari Asia. Nggak usah lama. Langsung. Oke, bagus sekali. Sendirian di sana langsung terlalu lama. Kakak terlalu lama. Kakak masih sendiri. Gak usah bermain-main, langsung umpan aja ke temanmu mencari celah. Kosong. Angkat. Tipis. Terlalu tinggi. Bagus sih sebenarnya. Bagus. Terlalu tinggi. Oh iya, ada kan? Ibu Iriana dan juga Bapak Jokowi.
Bagus, berani, harusnya berani, memang berani tendangan-tendangan seperti ini. Betul Bagus betul sebenarnya betul tendangannya. betul betul. Ya di tribun ya. Mungkin dia pulang melihat mengunjungi anaknya ya, mantunya Iya, ya, mantunya. Pak Gubernur ya, Gimana, aman aman. daerahmu? Ah, seperti itu. Makanya Jadi tidak hanya omon-omon-omon, kerjanya omon saja.